Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar Biasa. Ya, kita bersyukur kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kita dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan sampai saat ini. Dan pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Yuk kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih buat pertolongan Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan meninggikan Engkau, kami akan memuji Engkau. Biarlah Tuhan memberkati kami, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu juga akan menguatkan kami. Berkati kami semua dan kami siap memuji dan meninggikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Kita semua katakan amin. Ya, semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan katakan happy ya, happy ye. Mari tangannya di pinggang semuanya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Sekali lagi ya, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Kita katakan setinggi-tingginya, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Sekali lagi setinggi-tingginya, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, masih tetap berdiri, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita akan katakan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, sungguh indah kasih Yesus, manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh,
lagi kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, Amat tinggi, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. hore. Ya, kasih Yesus selalu manis dan indah buat kita semua. Saatnya kita siapkan hati kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kuserahkan dia Tuhan seluruh hidupku. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya selamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong agar kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan Tuhan jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang mau menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada hari ini Tante Nelly mau cerita tentang satu tokoh Alkitab
yaitu si Ayub. Nah, cerita Tante Nelly hari ini adalah sambungan daripada cerita Alkitab yang minggu lalu ya. Minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. Nah, ini adalah bagian akhirnya dari cerita tentang si Ayub ya adik-adik. Nah, sebelumnya Tante Nelly akan mengulang kembali sedikit cerita tentang Ayub. Ayub itu adalah orang yang saleh, dia diberkati Tuhan luar biasa, dia diberikan kekayaan oleh Tuhan, begitu banyak hartanya, dia boleh dibilang orang yang kaya raya ya adik-adik ya. Nah, pada suatu hari iblis datang ingin mencobai Ayub ya. Tuhan mengizinkan pada saat itu. Iblis bertanya kepada Tuhan pada saat itu, boleh nggak Tuhan kalau dia mau mencobai si Ayub itu? Kata iblis, kalau Ayub dicobai, diberikan penderitaan, iblis berkata bahwa Ayub pasti tidak akan lagi menyembah Tuhan ya adik-adik. Dia pasti akan mengutuk Tuhan. Dia tidak akan lagi menjadi orang yang setia. Dia tidak akan lagi menjadi orang yang taat adik-adik. Tetapi Tuhan bilang silakan kalau memang kamu mau menguji Ayub. Tetapi ingat, satu yang Tuhan bilang pada saat itu, bahwa iblis tidak boleh mengambil nyawa Ayub, karena nyawa Ayub adalah miliknya Tuhan. Nah, singkat cerita adik-adik, Ayub dicobai ya oleh iblis ya. Segala ternak kambing dan dombanya dicuri, terus juga anak-anaknya Ayub pada meninggal semua ya adik-adik. Dan bahkan yang terakhir, yang paling terparah itu Ayub dikasih cobaan yang benar-benar menyiksa adik-adik. Sekujur tubuh Ayub itu dipenuhi oleh semacam, kalau mungkin sekarang kita bilang mungkin koreng kali ya adik-adik ya. Pada gatel-gatel gitu adik-adik, gatel banget. Terus bahkan saking gatelnya itu adik-adik pernah merasa gatel nggak? Nah, saking gatelnya itu Ayub sampai udah nggak kuat menahan rasa gatelnya. Ayub sampai ambil pecahan beling loh adik-adik. Pecahan beling itu untuk apa? Untuk garuk. Untuk garuk badan Ayub yang begitu gatelnya. Dia sering menggaruk. Wah, badannya itu luka semua adik-adik ya. Waduh, setiap kali dia garuk keluar darah kan adik-adik. Tapi dia merasa enak ya. Karena gatel, digaruk terus dia merasa enak. Tetapi badan Ayub semakin hari semakin hancur adik-adik. Semua kulitnya pada mengelupas, pada berdarah-darah di mana-mana. Karena dia sering menggaruknya dengan pecahan beling. Nah, tetapi adik-adik, seperti yang sudah diceritakan juga minggu-minggu lalu, apakah Ayub marah kepada Tuhan? Enggak ya. Ayub enggak marah kepada Tuhan. Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ayub tidak mempersalahkan semuanya ini kepada Tuhan. Tidak salahin Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Aku kan udah hidup benar. Aku udah menyembah Tuhan. Aku tuh udah hidup taat loh Tuhan. Tapi Tuhan kenapa sih kasih aku cobaan seperti ini? Ayub tidak berbuat hal demikian adik-adik. Dia tetap setia. Dia tidak pernah keluar dari mulutnya untuk mengutuk Tuhan. Bahkan adik-adik, istri Ayub sendiri memaki-maki Ayub ya adik-adik ya. Memaki-maki Ayub, dan bahkan istrinya Ayub nyuruh apa? Sono, kutuki Tuhanmu dan matilah kamu. Ya, karena dia mungkin marah ya. Adik-adik, istri Ayub mungkin marah melihat Ayub sampai sedemikian rupa diberikan pencobaan, penderitaan ya adik-adik ya. Mungkin istrinya Ayub berpikir gini, ih kok Tuhan kayak gini sih ya, padahal Ayub orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat. Kenapa sih Tuhan ngasih cobaan yang sedemikian dahsyat gitu ya adik-adik ya. Nah, tapi tetap adik-adik, Ayub tetap setia. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tetap teguh, tetap setia menyembah pada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Di akhir daripada cerita Ayub ini, Ayub akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa Ayub itu setia, hambanya yang setia. Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Adik-adik boleh tahu apa yang Tuhan kerjakan untuk Ayub? Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat.
2 kali lipat hartanya yang dulu sudah habis. Tuhan gantikan 2 kali lipat. Bahkan Ayub diberkati dengan anak-anak lagi ya. Tuhan memberkati Ayub dengan anak-anak Ayub yang sudah mati. Tuhan memberikan lagi keturunan-keturunan yang baru kepada Ayub, adik-adik ya. Bahkan adik-adik, anak Ayub itu 3 orang anak perempuan Ayub itu adalah putri wanita paling tercantik di negerinya. Ya, Tuhan begitu Tuhan begitu memberkati Ayub berkelimpahan. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa Ayub hambanya yang setia. Ketika cobaan itu boleh datang kepada Ayub, tapi Ayub tidak satu kali pun menyalahkan Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ya, begitulah cerita daripada Ayub untuk hari ini. Tante Nelly mau bilang bahwa kita harus belajar dari Ayub. Kita harus seperti Ayub, bahwa ketika Tuhan mungkin bukan Tuhan yang memberikan percobaan atau penderitaan kepada kita. Mungkin iblis mau mencobai kita ya adik-adik. Tetapi ingat, kita harus tetap teguh seperti Ayub, bahwa kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita tetap harus setia kepada Tuhan adik-adik. Begitulah cerita daripada hari ini. Adik-adik, ayat hafalannya untuk minggu ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika ayat 18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya adik-adik ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Baiklah, sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Lipat tangannya semuanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh belajar seperti Ayub, bahwa kami mau hidup taat, kami mau hidup tetap setia walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan, dan sampai jumpa untuk cerita-cerita Alkitab selanjutnya.